Hai adik-adik, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep materi, simetri, refleksi, dan pengubinan. Baik, kita langsung saja mulai ke materinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari yaitu simetri. Dalam simetri ini, kita akan mempelajari tentang pengertian, jenis-jenis, dan juga contoh simetri. Pengertian simetri. Simetri merupakan suatu bangun datar yang dimana memiliki kemampuan untuk menutupi ketika pada suatu bangun datar itu sendiri bisa untuk dilipat dan diputar. Jenis-jenis simetri ada dua, yaitu yang pertama ada simetri putar dan yang kedua ada simetri lipat. Simetri putar. Sebuah bangun datar dapat dikatakan mempunyai simetri putar apabila ia memiliki sebuah titik pusat dan apabila bangun datar tersebut dapat kita putar kurang dari satu putaran penuh untuk mendapatkan bayangan yang tepat seperti bangun semula. Kemudian simetri lipat. Simetri lipat dapat diartikan sebagai jumlah lipatan yang ada pada bangun datar yang dimana sanggup membagi bangun datar itu hingga setengah bagiannya menutupi setengah dari bangun datar yang lainnya. Singkatnya, garis yang bisa membagi bangun datar menjadi dua buah dan kongruen disebut sumbu simetri. Tidak semua jenis bangun datar mempunyai sumbu simetri. Perlu diketahui bahwa bangun datar ada yang tidak mempunyai sumbu simetri, bahkan ada juga yang mempunyai sumbu simetri tidak terbatas ataupun tidak terhingga. Contoh bangun datar yang memiliki sumbu simetri lipat dan putar yaitu yang pertama ada persegi, memiliki 4 simetri lipat, 4 simetri putar, dan 4 sumbu simetri. Kemudian yang kedua ada persegi panjang, memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Yang ketiga ada belah ketupat, memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Yang keempat ada jajar gendang, tidak memiliki simetri lipat, memiliki 2 simetri putar, dan tidak memiliki sumbu simetri. Yang kelima ada segitiga sama kaki, memiliki 1 simetri lipat, tidak memiliki simetri putar, dan memiliki 1 sumbu simetri. Yang keenam ada segitiga sama sisi, memiliki 3 simetri lipat, 3 simetri putar, dan 3 sumbu simetri. Yang ketujuh ada segitiga sembarang, tidak sama sekali memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Yang kedelapan segitiga siku-siku, memiliki 1 simetri lipat, tidak memiliki simetri putar, dan 1 memiliki sumbu simetri. Yang kesembilan trapesium sama kaki, memiliki 1 simetri lipat, tidak memiliki simetri putar, dan memiliki 1 sumbu simetri. Yang selanjutnya, trapesium siku-siku sama sekali tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Yang selanjutnya, trapesium sembarang. Sama halnya dengan trapesium siku-siku, tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Kemudian ada layang-layang, memiliki 1 simetri lipat, tidak memiliki simetri putar, dan memiliki 1 sumbu simetri. Dan yang terakhir ada lingkaran. Untuk lingkaran memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri tidak terhingga. Yang kedua ada refleksi. Dalam refleksi kita akan mempelajari tentang pengertian, sifat-sifat, dan aplikasi refleksi. Pengertian refleksi. Refleksi adalah suatu transformasi yang dimana memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda atau bayangan pada cermin dasar, di mana suatu objek mengalami refleksi akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Hasil dari refleksi pada bagian kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Refleksi tersebut akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin datar. Sifat-sifat refleksi. Yang pertama, bayangan yang terbentuk kongruen dengan benda yang dipantulkan. Yang kedua, jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangan.
Dan yang terakhir, setiap garis yang menghubungkan setiap titik pada benda atau bangun dengan titik pada bayangan dengan cermin. Aplikasi refleksi. Contoh aplikasi refleksi yaitu di mana kita mengamati diri kita sendiri pada cermin datar, di mana kita bisa mengamati jarak kita ke cermin yaitu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang materi ketiga yaitu pengubinan. Dalam pengubinan kita akan mempelajari tentang pengertian, jenis-jenis, dan aplikasi pengubinan. Pengertian pengubinan. Pengubinan adalah penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Jenis-jenis pengubinan ada 3. Yang pertama, pengubinan beraturan. Yang kedua, pengubinan semi beraturan. Dan yang ketiga, pengubinan setengah beraturan campuran. Yang pertama ada pengubinan beraturan. Pengubinan beraturan atau regular tessellation adalah pengubinan dengan satu macan ubin atau poligon beraturan yang semuanya kongruen. Yang kedua ada pengubinan semi beraturan. Pengubinan semi beraturan atau semi regular tessellation yaitu pengubinan yang menggunakan 2 atau lebih segi yang beraturan. Dan yang terakhir ada pengubinan setengah beraturan campuran. Pada pengubinan setengah beraturan campuran atau demi-regular tessellation, jika pada suatu titik sudut persekutuan terdapat kelompok poligon tertentu, maka pada titik sudut lainnya juga kelompok yang sama. Tetapi di samping itu ada juga titik sudut lain yang kelompok poligonnya berbeda dari model pertama. Aplikasi pengubinan. Contoh aplikasi pengubinan yaitu dapat kita lihat pada suatu permainan anak-anak yaitu puzzle. Baik, itu saja materi tentang simetri, refleksi, dan juga pengubinan. Baik, itu saja dan sampai jumpa.